Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang adaptasi hewan. Tujuan pembelajaran kali ini adalah agar siswa-siswi kelas 6 dapat mengetahui adaptasi yang dilakukan oleh hewan. Kemudian, siswa-siswi kelas 6 juga dapat menjelaskan adaptasi hewan dengan baik. Kemarin kita sudah belajar ya tentang adaptasi pada tumbuhan. Nah, sebelum kita belajar tentang adaptasi hewan, kita berdoa dulu. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, sudah siap ya anak-anak ya? Kalian juga siapkan buku tema 2 halaman 71. Ya, ada di halaman 71, 72 dan 73. Silakan dibuka dulu ya, dan siapkan juga buku catatan tematiknya untuk mencatat hal-hal penting yang akan Ustazah sampaikan. Oke, kita mulai ya. Apa itu adaptasi hewan? Ya, adaptasi hewan adalah cara hewan untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Ingat-ingat ya, adaptasi hewan adalah cara hewan untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Nah, tujuan hewan beradaptasi untuk apa? Yang pertama, untuk mempertahankan hidupnya. Yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, misalnya air dan makanan. Yang ketiga, mengatasi kondisi lingkungan yang ekstrim. Yang keempat, melindungi diri dari pemangsa. Nah, coba perhatikan nih, cara hewan beradaptasi terhadap kondisi lingkungannya. Yang pertama, ada hewan unta. Coba kalian perhatikan gambarnya ya. Unta memiliki punuk yang berisi cadangan lemak yang dapat dipecah menjadi energi. Unta juga mempunyai rambut pada kelopak mata yang panjang dan tebal untuk menghalangi debu masuk ke mata. Kemudian unta juga memiliki telapak kaki yang lembut sehingga memudahkan ia untuk berjalan pada pasir. Selain itu juga unta memiliki usus yang panjang untuk menyerap lebih banyak air dalam makanannya. Nah, selanjutnya pada hewan beruang kutub. Nah, coba perhatikan gambarnya ini. Beruang kutub mempunyai kemampuan untuk berkamuflase. Apa itu kamuflase? Ya, kamuflase yaitu kemampuan memanfaatkan warna atau bentuk tubuh agar sesuai dengan lingkungan sekitar. Lapisan lemak di bawah kulit untuk bertahan di suhu dingin, itu yang dimiliki oleh beruang kutub. Nah, selanjutnya adalah hewan kelelawar. Nih, kalau malam hari kita sering ya melihat kelelawar. Kelelawar memiliki kemampuan ekolokasi. Apa itu ekolokasi? Ya, itu adalah kemampuan untuk mendeteksi mangsa atau pemangsa dan benda sekitar menggunakan bunyi pantulnya. Biasanya itu dilakukan oleh kelelawar pada malam hari ya, melakukan ekolokasi. Kemudian hewan yang ketiga. Hewan yang keempat ya, burung hantu. Ya, coba perhatikan gambarnya. Wah, apa ini ya? Nah, burung hantu memiliki pendengaran dan penglihatan yang tajam dan peka untuk mencari mangsa pada malam hari. Kepala burung hantu juga dapat memutar 180 derajat, ya, sehingga seperti terbalik itu kepalanya. Kemudian burung hantu juga dapat terbang tanpa mengeluarkan suara kepakan sayapnya. Nah, selanjutnya yang kelima ya, yaitu lumba-lumba dan paus. Siapa yang sudah pernah lihat lumba-lumba? Oke, lumba-lumba dan paus, alat pernapasannya berupa paru-paru sehingga hewan ini kerap muncul di permukaan air untuk menghirup oksigen.
Selain itu juga memiliki kemampuan untuk melakukan ekolokasi ya. Selanjutnya ada hewan cicak dan tokek. Nah, kalau ini cicak dan tokek adalah cara hewan beradaptasi untuk melindungi diri dari pemangsa. Kalau cicak dan tokek gimana ya caranya ya? Ya, dia memiliki kaki dengan sistem perekat atau berlalur paralel sehingga mudah merayap di dinding ya. Kemudian memiliki kemampuan autotomi, yaitu kemampuan memutuskan ekor untuk mengelabui pemangsa. Itu bagi cicak ya. Oke, selanjutnya ada bunglon yang sejenis ya. Oke, pernah lihat bunglon enggak? Nah, sudah pernah ya? Ya, bunglon memiliki kemampuan mimikri. Apa itu mimikri? Yaitu kemampuan untuk mengubah warna kulit sesuai kondisi lingkungannya untuk mengelabui pemangsa dan mencari mangsa. Kemudian cara hewan beradaptasi untuk melindungi diri dari pemangsa yang lain adalah walang sangit. Nah, ini dia gambarnya. Walang sangit mengeluarkan bau tidak sedap untuk melindungi diri dari pemangsa. Selanjutnya ada landak. Nah, ini gambarnya. Landak memiliki rambut seperti duri yang dilapisi keratin untuk melindungi diri dari pemangsa. Selanjutnya ada hewan kalajengking. Nah, ini gambarnya ya. Kalajengking memiliki sengat beracun pada ekornya untuk menyerang musuh. Jadi kalau kamu menemui hewan kalajengking jangan langsung dipegang ya. Nanti sengat itu akan beracun. Kemudian yang keenam ada cumi-cumi ya. Cumi-cumi menyemprotkan cairan berwarna hitam seperti tinta untuk menghindari pemangsa. Itu cara cumi-cumi melindungi diri dari pemangsanya, yaitu dengan menyemprotkan cairan berwarna hitam. Nah, kemudian yang ketujuh ada hewan terenggiling dan kaki seribu. Ini gambarnya ya. Oke, terenggiling dan kaki seribu memiliki struktur kulit yang keras. Ini kalau terenggiling. Saat terancam, hewan ini akan menggulungkan diri sehingga pemangsa akan kesulitan memangsanya ya. Terenggiling dan kaki seribu sama-sama. Kalau ada hewan yang mendekati atau mangsanya, dia akan menggulungkan dirinya. Kemudian yang kedelapan, ikan buntal. Nih ya, gambarnya lucu sekali ya, ikan buntal. Ikan buntal memiliki kemampuan menggembung dan memiliki duri-duri beracun untuk melindungi diri dari pemangsa. Itu yang dilakukan ikan buntal. Nah, anak-anak sampai sini ya, sudah paham ya materi yang saya sampaikan. Silakan ditulis materi-materi yang penting dan silakan dibuka buku tema 2-nya ya. Oke, untuk tugas kali ini kalian Ustazah kerjakan latihan soal pada buku paket halaman 72 yang tadi ya tentang adaptasi hewan. Nah, kalian tulis ya, boleh kalian gambar ya sesuai kreasi kalian. Yaitu ayo cari tahu bagaimana hewan berikut menyesuaikan diri. Contoh tadi ya, cumi-cumi bagaimana dia menyesuaikan diri dengan lingkungannya ya. Silakan kalian catat, kemudian tugasnya dikirimkan di grup kelas ya. Ustazah tunggu ya. Tetap semangat soleh-soleha kelas 6. Nah, sebelum kita akhiri, kita membaca doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.